ini warisan Biden yang bagi saya Merusak. buruk ya, merusak betul itu. Syria. Mantap. Inilah bedanya Gus Dur sama Bang Celi ini kan. Celi kan sangat Hasil temuannya gimana? Hasil temuannya adalah sebuah ideologi yang didukung oleh rakyat tidak akan pernah dikalahkan. Termasuk oleh kekuatan superpower seperti Amerika. Iya. Seluruh ribut-ribut Trump sekarang ini sebetulnya secara global musuh utamanya sebetulnya China. Sekarang kalau mau nego apa-apa kita nego berdua berdua aja. aja. Makanya sekarang ada yang menyebut ini era disebut dengan neo-merkantilisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu auratmu sedikit. Ya, nanti pasti ada yang komen 1-2. Apalah. Pak Ari aurat. Tapi kan Artinya itu orang peduli sama kita. Biar kita lebih baik. Dan Multiple pasangan. iya, pasti ada maslahat dari aurat yang terbuka itu kan. Iya, biar kita lebih mau sendiri. Lewat sendiri. Atau mungkin hiburan orang. Iya, kan? Karena tari Ada perut pun kalau aurat tertutup kan Susah. bagaimana tari perut? Iya. Iya nggak? Estetik gitu kan. Iya. Ini kita masih Politics and aesthetics. ini suasana Idul Fitri kayaknya ya. Idul Fitri. Gus, tapi kalau di Jazirah Arab itu memang kan kalau selama ini kita bayangkan ya, tak bayangkan, kalau dari Timur Tengah Arab itu berarti orangnya tertutup, jilbabnya pakai cadar, bajunya gitulah yang kita bayangkan. Izin gue makan dulu ya gue. Iya, monggo. Ini kan sudah lebaran ya. Sudah lebaran jadi boleh ya. Tapi mungkin Minal bisa aidin wal faizin maaf lahir batin. Ya. Kepada para pemirsa semuanya. Jangan terlalu panjang, bukan dimain. Ya, kemaslahatan sosial dia. Coba kan. kasih pertanyaan dulu. Jadi di Arab itu semua ada yang perut-perut gini nggak sih Gus? Ada yang terbuka gitu. Ini Arab kan sedang berubah ya. Terutama Arab Saudi. Wah, itu menarik sekali. Itu bisa jadi tema pembicaraan sendiri. Iya. Bagaimana Saudi sekarang berubah luar biasa. Dan juga negara-negara Arab yang lain. Ya. Jadi sementara di dalam negeri kita punya persepsi tentang Arab yang bagi saya terlalu monolitik ya. Arab identik dengan kadrun, ini itu konservatif segala macam. Ya itu mungkin perspektif yang atau kesan yang sebagian benar, tapi itu sudah outdated, sudah agak kedaluarsa. Nah sekarang Arab sendiri berubah drastis sekali, luar biasa perubahannya, makin mengalami modernisasi karena ya bangsa Arab juga sadar bahwa kalau mereka tidak berubah mereka bisa hancur betul ya, terutama Saudi Arabia. Saudi Arabia sekarang kalau kita ikuti perkembangan domestiknya ya luar biasa. Mereka kepingin menjadi semacam, jadi ini di negara-negara Arab, terutama di negara-negara teluk ya, Arab, Emirat Arab, Qatar, Kuwait sudah tidak masuk hitungan karena sudah sekuler. Sudah nggak ngejar lagi. Dulu Kuwait pernah menjadi semacam Singapuranya negara teluk. Tapi sekarang sampai sudah diserang oleh ini kan Irak Saddam. Nah sekarang ini ada persaingan antara Saudi, Emirat dan Qatar untuk menjadi semacam Singapuranya Timur Tengah. Kuwait itu maksudnya udah ketinggalan apa udah ketinggalan jauh? Udah Ketinggalan jauh. Udah nggak bisa lagi lah. Jadi sekarang ini yang bersaing ketat adalah Saudi, Emirat dan Qatar. Bahrain enggak ya? Bahrain tidak cukup kuat karena ekonominya masih jauh dengan 3 negara teluk ini. Kalah. Bola bos ya. Kalau Yaman Gus, Yaman yang paling kemarin kita menang 4-1 berapa? 4-1 ya, Ri? Terpuruk sekarang Yaman kan. Meskipun sekarang dia punya kelompok militer Houthi kan yang berani melawan Israel ya. Tapi itu di luar itulah. Jadi sekarang ini dunia Arab berubah secara cepat sekali dan ya bagi saya sih positif itu. Karena akan memberikan citra yang berbeda tentang Arab itu. Dan membuat imajinasi kita soal Arab juga bergeser. Kan? Bergeser. Jadi saya ketika umroh tahun 2019 persis menjelang pemilu. COVID. Enggak COVID ya. Iya, karena 2019 Gus ya kan. Berarti akhir tahun dong. Akhir tahun ya. Iya. Ya, udah ada kasus di Cina ya? Udah ada kasus di Cina, tapi belum masuk di kita. Udah masuk tapi belum diumumkan. Saya melihat satu peristiwa yang mencengangkan buat saya. Di Madinah ketika saya menyeberang jalan itu, melihat seorang perempuan nyupir mobil. Madinah itu kota santri itu.
Kalau Jeddah atau Riyadh kan kota umum ya. Tapi Makkah dan Madinah itu kota santri, kota yang sangat religius. Nah, saya melihat ada perempuan nyetir mobil. Ya itu bagi kita mungkin biasa, bagi negara Arab itu sesuatu banget ya, big deal lah. Dan itu di Madinah. Di Madinah itu. Kalau di Jeddah mungkin biasa aja. Di Jeddah biasa, tapi di Madinah itu sesuatu. Dan kemudian di Makkah sendiri itu beberapa counter informasi yang melayani publik ya, para jemaah umroh dan haji itu sebagian sudah orang-orang Saudi yang perempuan, termasuk juga di airport. Jadi bagi saya sih sudah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan sekali di dunia Arab. Sehingga kalau kita sekarang punya persepsi tentang Arab yang itu saja, menurut saya itu sudah outdated, sudah keliru itu. Kalau Arab yang sekuler dan dari dulu dan tetap bertahan sampai sekarang, perspektifnya gimana sih Gus? Karena itu yang buat kita agak rare tuh, jarang tuh. Meskipun kita tahu tari perut dari sana juga. Tapi tari perut itu kan kayak jaipongan begitu, itu tradisi itu. Iya. Tari perut itu adanya di Mesir terutama. Ya, tapi itu Kalau bagi Budi Mesir pun Arab. Iya betul, itu maksud gua. Iya, Libya pun Arab kan ya. Iya, Maroko juga Arab ya kan. Imajinasinya Budi nih gue. Iya. Yang saya pahami sebagai manusia kosong ini kan, Gus. Sekuler ini bagi Makanya kita. saya tekankan dulu. Iya. Iran pun Arab kan ya. Iya, padahal Persia kan. Persia. jangan-jangan India juga Arab begitu. Itu udah bisa jelasin bedanya. Udah ketahuan bedanya. Iya kan? Jadi ada teman kita Rajiv, kita kenal Anies Baswedan juga. Beda nih bentuknya. Benar, kita bisa bedain. Iya, beda. Kalau antara Keturunan, Maroko, Iran, Lebanon, ya kan, Libya, Mesir, sama Yaman agak blur. Iya. Ya persepsi mengenai Arab menurut saya di tanah air ya, terutama karena debat nasab-nasab itu jadi terdistorsi sebetulnya. Atau juga karena isu Habib atau ya dulu isu FPI segala macam itu menjadi terdistorsi. Padahal Arab itu bukan hanya itu. Arab itu ya beragam itu, macam-macam. Arab sekuler juga banyak. Banyak. Misalnya? Ya di Jakarta sendiri juga banyak Arab sekuler. Iya juga ya. Teman-teman kita banyak yang keturunan Arab. Iya. Tempat pelariannya Pak Prabowo dulu di Jordan itu Arab sekuler? Jordan Jordan tidak negara sekuler ya. Jordan ya negara yang sangat kuat tradisi Islamnya. Tapi terbuka, modern sekali. Karena queen-nya juga kan nggak pakai jilbab. Kan. Jadi apa namanya? Makanya persepsi tentang Arab itu juga bagi saya keliru di tanah air itu, karena Arab selalu identik dengan apa kadal gurun, kayak gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Jadi bagi saya itu tidak sehat juga. Ya, dalam hal ini saya membela Arab ini. Dalam pengertian bahwa persepsi-persepsi yang seperti itu persepsi yang stereotypical. Ya. Padahal kan orang namanya manusia ada yang solehnya, ya, ada solehnya, ada yang baiknya, ada yang bajingan ada juga, yang bajingannya juga. Di mana-mana juga sama. Iya, mau di Arab, mau di mana kan. Ya pada zaman Nabi kan ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Iya. Apa itu? Artinya Abu Jahal, tokoh penjahat kan. Yang sangat antagonis, yang sangat memusuhi Nabi. Kalau Abu Leke siapa? Enggak ada. Bule itu. Oh, bule. Iya. Oh, jadi ya perlu dikoreksi lah. Dan saya justru sekarang melihat ada kesadaran baru di kalangan masyarakat atau bangsa-bangsa Arab ya untuk melakukan modernisasi secara serius itu. Meskipun memang modernisasinya tidak bisa pada level yang bersifat politik. Misalnya demokrasi gitu. Dan bagi saya itu malah justru agak berbahaya. Soal demokrasi? Iya, karena di negara-negara seperti negara-negara Arab, pengalaman beberapa negara Arab yang lain ya, begitu keran demokrasi dibuka, itu yang terjadi kekacauan. Jadi ini pasca Arab Spring nih maksudnya. Arab Spring ya. Jadi ini juga problem. Jadi dulu pemerintah Amerika itu ketika melihat dunia Arab selalu dipandang dari sudut kampanye demokrasi. Iya. Dan ini kan ingin
ekspor. mendemokratisasi ya. Memberadabkan. Ya. Seperti halnya Glory Gospel lagi kan. Persis. Iya, dianggap inilah ya jahiliyah lah ya. Civilizing mission, Iya. ya gitulah. Glory Gospel. Ya, Mereka kaya tapi uncivilized Iya. gitu dianggap Kalau ya kan. kata orang Portugal ke kita ya Vasco da Gama ini dulu ya buzzer lah kalau di sini. Dalam perang kognitif ini ya. Terus Gus. Ya, jadi Amerika menurut saya keliru itu. Ya karena gini ya Gus ya, kita lihat di indeks Freedom House ketika waktu Irak dianggap otoritarian, dianggap harus didemokratisasi dan Libya juga. beradabkan oleh Amerika gitu ya. Angka skor indeksnya nggak berubah setelah didemokratisasi. Sama saja. Sama 42 gitu. Padahal udah pemilu, udah apa. udah. Kayak inilah ya, sejak Mursi naik di Iya. Mesir lah ya setelah Sama angkanya. eranya siapa namanya itu yang lama? Justru kalau Anda lihat paradoks sekarang adalah ini warisan Biden yang bagi saya buruk ya. Merusak betul itu. Syria. Mantap. Inilah bedanya Gus Dur sama Bang Celi itu kan. Celi kan sangat Bidenism deh kan karena ini ya. Itu Syria sekarang, Anda lihat itu, presidennya sekarang itu Ahmad Asyara itu dulu adalah pemimpin kelompok ya yang oleh Amerika dianggap sebagai kelompok teroris. Tapi Ini pengganti kemudian- Bashar al-Assad ini. Iya, pengganti Bashar al-Assad ini. Kemudian sekarang begitu dia berguna bagi kepentingan Amerika, tentu saja dengan pengaruh dari Israel ya, untuk meruntuhkan rezim Bashar al-Assad, langsung dipulihkan namanya menjadi kelompok yang disebut sebagai freedom fighter. Dari kelompok teroris menjadi freedom fighter. Dan sekarang presidennya dulu pemimpin kelompok teroris ini, sekarang menjadi presiden Syria. Jadi menurut saya kampanye demokrasi Amerika yang disebarkan ke seluruh dunia tanpa lihat konteks lokalnya, ya ini memang berbahaya sekali. Sementara Amerika sendiri sebetulnya mentolerir beberapa negara-negara tidak demokratis demi kepentingan politik dia, misalnya seperti Singapura atau Saudi Arabia. Singapura kan tidak demokratis. Tapi oleh Amerika ya oke-oke saja karena dia kawan. Atau Saudi Arabia tidak demokratis dan tidak didorong untuk berdemokrasi. Iya, tidak disivilize, tidak selamatkan. Tidak diselamatkan, tidak misionariskan. Iya. Tidak. Ya. Jadi sekarang itu kan dikoreksi oleh Trump ini kan. Kebijakan Biden ini. Trump sekarang lebih cenderung untuk fokus pada politik domestik. Tidak mencampuri urusan negara lain. Tapi fokus Kecuali Israel. Kecuali Israel ya. Tapi fokusnya Trump untuk domestik ini berakibat pada sak dunia, Gus, ya kan? Goncang semua. Dengan Ya, tapi penerapan itu tarif tema ya. lain lah. Tapi bagi saya sih, saya suka dengan visi itu. Less interventionist, ya. Tidak terlalu mencampuri urusan negara lain, terutama dalam hal politik ya. Lebih memfokuskan diri pada politik domestik itu. Nah kembali kepada dunia Arab tadi itu sekarang lagi berubah dan saya senang dengan perkembangan itu. Minimal ada perubahan dari sudut budaya. Karena itu yang paling penting menurut saya. Apa gunanya perubahan politik tapi kalau tidak dibarengi juga dengan perubahan budaya. Karena perubahan politik yang mendadak tanpa disiapkan secara budaya ya bisa kacau juga itu. Itu Afghanistan setelah Amerika pergi itu gimana sekarang Gus? Nah, Kan udah tadinya kan Amerika di sana kan aktivitas agak banyak kan? banyak sekali. Iya, betul. Dan itu dianggap juga kegagalan Biden kan. Meninggalkan Afgan begitu saja. Bukannya Presiden Obama yang Trump menarik? gitu. Narik. Enggak, Ya yang narik menarik- Trump. Trump ya? Enggak dong, yang menarik Biden. Oh, Biden ya. Biden yang menarik dan pergi begitu saja. Sehingga Taliban menang ini ya? Taliban menang. Tapi itu isu lain. Saya sendiri sebetulnya lebih sreg Taliban. meskipun nanti bisa dibicarakan di pertemuan terpisah ya. Bagi saya lebih baik Afghanistan itu dipimpin oleh kekuasaan yang muncul dari bawah
ketimbang kekuasaan yang seolah-olah beradab, tapi itu dicangkok dari luar. Dulu ketika Amerika itu membawa Hamid Karzai ke Afgan atau kemudian yang berikutnya itu yang dulu pernah menjadi bankir di Washington itu yang kemudian jadi presiden Afgan ya. Itu kan seperti Amerika membawa orang yang tercerahkan ke Afghanistan melakukan modernisasi tapi tidak organik tumbuh dari bawah. Lebih baik menurut saya memang Taliban itu ya tidak ideal, bermasalah juga karena masalah misalnya peran perempuan ya, itu yang paling problematis. Tapi minimal mereka ini, negara ini dipimpin oleh kekuasaan yang punya akar dari bawah gitu loh. Nah, kalau Anda percaya demokrasi kan mestinya dari bawah. Ini mengingatkan saya kepada skripsinya almarhum Profesor Buya Syafi'i Ma'arif. Bukan disertasinya, skripsinya. Skripsinya S1 berarti ya? Skripsi ya? Iya skripsi S1-nya. Waktu Buya masih agak... IKIP ya? Di IKIP, sejarah. Soal Vietnam ya? Soal Vietnam, perang Vietnam. Nguyen, Yap Nguyen. Bukan, Ho Chi Minh. Enggak ada yang... Jenderal Nguyen. Iya, Jenderal Nguyen itu kan dari dulu. Jadi temuan Buya itu adalah kan kemenangan Vietnam kan dalam perang Vietnam itu. Gitu. Itu adalah bukti bahwa Vietnam Utara kan? Iya. Vietnam Utara. Utara. Vietcong lah. Ya Vietcong. Komunis kan. Komunis. Dia kan obsesi Buya kan negara Islam. Nah dia anti dengan komunis kan. Waktu tahun-tahun segitu kan masih percaya dengan negara membangun Islamic State kan. Karena komunis itu anti Tuhan anti Tuhan ya kan. Bertentangan dengan konsep Islam. Ya jadi banyak waktu itu mulai muncul gerakan anak muda Islam yang tertarik untuk mempelajari komunis. Yang kita benci ini kenapa kuat? Kok berhasil menguasai negara? Kok berhasil menguasai negara gitu. Jadi pertanyaannya itu waktu itu. Waktu itu kan Buya sangat masyumi. Ya. Jadi hasil temuan Buya gini. Tapi masyumi yang terbuka ya? Enggak. Karena dia belajar itu. Hasil temuannya gimana? Hasil temuannya adalah sebuah ideologi yang didukung oleh rakyat tidak akan pernah dikalahkan. Termasuk oleh kekuatan superpower seperti Amerika. Iya. Ya termasuk bahkan kekuatan superpower kayak Amerika nggak bisa mengalahkan Vietnam. Dan itu terulang dalam kasus Taliban. Walaupun Amerika, bukan hanya Amerika loh, Uni Soviet juga gagal. Betul. Amerika juga gagal. Misalnya kita nggak setuju dengan pandangan Taliban. Oke, nggak apa-apa, kita nggak setuju. Tapi kan nyatanya de facto dia didukung oleh masyarakat. Dia dapat kepercayaan dari rakyat seperti Buya tadi. Dan gitu. Saya kan pernah berkunjung ke Pakistan, ke perbatasan Afgan. Dan saya berkunjung ke pondok pesantren yang menjadi tempat pendidikannya tokoh-tokoh Taliban. Termasuk Mullah Omar yang jadi orang yang sangat benci Amerika itu kan. Itu lulusan dari pondok ini. Saya berkunjung sekitar 7 bulan yang lalu. Oh baru dong. Dan sekitar sebulan yang lalu pondoknya dibom oleh ISIS Afghanistan. ISIS Pakistan. Meninggal orang yang pernah menjamu saya ini, mullah saya lupa ketika itu, dia terbunuh dalam serangan terakhir. Nah gini, saya itu percaya bahwa manusia itu berubah kok. Tidak ada manusia itu yang statis. Even Taliban pun itu bisa berubah. Kalau kita biarkan mereka tumbuh secara alamiah, mereka akan berproses untuk melakukan, sebut saja melakukan pembaharuan secara internal. Modernisasi lah. Daripada kita paksakan suatu rezim dari luar, ada rezim change kan yang dipaksakan dari Washington. Ini kan visinya Partai Demokrat di Amerika, kepingin memaksakan rezim change kemana-mana. Tapi akhirnya gagal. Dan malah merusak modal sosial di bawah. Betul, merusak tatanan sosial. Karena nggak mengakar dari bawah, nggak didukung oleh dan nggak dipercaya oleh rakyat. Nah terus terang, ya ini saya mengatakan dengan terus terang saja bahwa yang saya suka pada pemerintahan Trump sekarang ini adalah dia mengakhiri model kebijakan yang seperti ini. Itu bagi saya bagus. Lepas dari soal Trump yang lain-lain ya. Iya. Soal Israel, soal perang tarif, soal untuk menjadi polisi kebenaran bagi seluruh dunia. Tapi dia stop di situ. Larangan untuk diplomat Amerika nikah sama orang Cina ini.
Chinese citizen. Ini memang Amerika sedang perang sama Cina ini. Sebetulnya kalau ini soal lain ya, seluruh ribut-ribut Trump sekarang ini sebetulnya secara global musuh utamanya sebetulnya Cina. Ya, terkena dampak mungkin bisa macam-macam ya. Karena kita kan kalau berkompetisi itu kan yang kita anggap musuh itu yang paling dekat sama kita kan, apa levelnya gitu loh. Betul. Ya memang Cina sekarang ya memang ya pesaing luar biasa ya. Tapi kembali lagi, Trump nggak mau jadi polisi dunia dan dalam pengertian tadi penegak itu kebenaran itu tadi. dia tidak mau lagi menjadi semacam Penentu kebenaran, Misionaris. betul. misionaris demokrasi yang menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia dan melakukan rezim change melalui operasi-operasi rahasia yang dilakukan oleh CIA dan segala macam. Sekarang kan melalui Elon Musk itu semua kan. Ya isunya adalah efisiensi. Tapi sebetulnya dengan begitu dia mempreteli organ-organ di dalam pemerintah Amerika yang selama ini dipakai oleh Partai Demokrat untuk melakukan kampanye dan ekspor. Ya tadi itu misionarisme politik itu. Ya termasuk di climate change, soal WHO, politik gender, macam-macam kan. Ya, NATO segala macam. Tapi ya memang lebih demokratis Donald Trump juga gitu, dalam artian Elon Musk yang punya X saja dibully sama pengguna X. Iya. Dan dia nggak menutup akun-akun yang mengkritik dia, ya kan? Iya. Jadi menurut saya sekarang ini ada perubahan-perubahan global yang penting. Tapi kita jangan jangan terpaku kepada isu-isu yang terlalu permukaan. Misalnya soal perang tarif itu bagi saya teknis saya itu terlalu permukaan. Karena di bawah itu sebetulnya ada perubahan-perubahan fundamental yang terjadi atau diusahakan oleh pemerintah Trump untuk melakukan perubahan yang fundamental, termasuk di dalam tata dunia yang sekarang ini. Ya. Termasuk untuk propagandanya, untuk kan ini ada Amerika punya untuk propaganda, punya USAID untuk macam-macam kan ya, kemudian ya juga jadi funding banyak hal terutama untuk propaganda juga kan Gus ya. Iya betul. Nah ini di satu pihak menurut saya positif dalam pengertian ini tidak membuat suasana itu Amerika menjadi justru dengan kebijakan pola lama Obama dan Biden itu menjadi semacam menjadi iblis yang dibenci oleh semua negara-negara lain kan, karena dianggap Amerika menjadi semacam polisi kebenaran tadi itu. Dan itu sekarang kan kemudian dibongkar oleh Trump itu. Nah Trump ideologinya adalah ideologi yang bagi saya common sense. Yang penting sekarang ini adalah kepentingan negara kita. America first. Ya kayak dia nggak peduli apakah Vietnam itu demokrasi apa enggak. Ketika ada butuh dan negosiasi, dia langsung telepon sama sekjen Partai Komunis sana. Betul. Untuk akhirnya saya udah telepon dengan sekjen Partai Komunis, kita mencapai kesepakatan gitu-gitu kan. Untuk kepentingan Amerika aja. Ya, dulu waktu saya diundang sama Pak Jokowi ke istana, waktu itu masih presiden Pak Jokowi. Salah satu tema yang dibicarakan itu soal politik luar negeri sama Amerika. Ya. Pak Jokowi bilang bahwa kalau sama Biden katanya kita itu paling jauh ring satu dia yang bisa ngomong lebih informal katanya. Dalam diplomasi informal ini ukuran kan. Kedekatan ukurannya di informalitas itu gitu kan kayak gitu. Berarti udah percaya. Udah percaya gitu. Kalau Trump kita bisa masuk ruang kerjanya kapan aja gitu kan. Bisa istilahnya kan kayak gitu. Kita dekat lah. Nah, ada ceritanya Ambasador Lutfi. Ambasador Lutfi ke Budi tuh coba cerita yang Pak Luhut sampai ke ini kan. Iya, jadi lewat Jared Kushner kan. Ya itu kan LO-nya di zaman Trump. Covid. LO-nya yang pertama tuh. kan? Iya, Trump pertama. Jared gitu ya. Jared, kau udah sehat kau? Kemarin kita ketemu Pak Luhut. Ku dengar Jared lagi sakit. Coba kau telepon si Jared. Gitu-gitu ada gitu-gitunya. Dan presiden ya di saat orang Covid segala macem,
semua punya restriksi, ya Pak Luhut bisa diterima Trump di Oval Office sendiri berdua dengan Ambassador Lutfi. Itu sebetulnya ini menarik. Dan ada satu Gus Holil, ini foto yang sebenarnya nggak boleh dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat ketika Presiden Trump memberikan hormat kepada Pak Luhut. Jadi pernah kita insert ya dalam sebuah video wawancara dan Pak Luhut beberapa waktu kemudian katanya mengkontak Ambassador Lutfi, itu janganlah kau iniin, nggak tepat itu karena nggak enak lah ya. Karena kan ternyata kita baru tahu, memang secara protokol, gestur diplomasi nggak boleh Presiden Amerika memberikan hormat kepada yang bukan presiden, Jenderal Luhut. Iya. Kata Luhut, aku kasih hormat, dia pun kasih hormat kan. Gitu ya. Jadi, nah itu kan sangat informal. Udah kesebar jenderal kata. Iya, udah terlanjur, udah sejuta nih nonton nih kata. Sejuta. Terserah kau lah kata. Pengalaman serupa itu dialami oleh Perdana Menteri Modi India yang berkunjung ke Amerika beberapa waktu lalu. Barusan ini ya. Dan dia memberikan kesaksian dalam satu podcast yang dilakukan oleh seorang podcaster Amerika ya. Modi mengatakan bahwa total politiknya lah ya. Iya, total politiknya Amerika lah. Dia memberikan testimoni bahwa Trump itu begitu informal dan begitu hangat ya. Kalau cocok. Ya lepas dari cocok atau tidak, tapi sebetulnya Trump itu orang yang ceplas-ceplos. Oh, lugas Dan memang kadang-kadang tidak mengenal bahasa diplomasi. Agak Presiden Prabowo nggak tuh? Memang persis. Iya kan? Itu kan sebenarnya kalau ngomong kayaknya bahasa Inggris lu bagus itu kayaknya agak ini ya. Padahal itu biasa saja. Di sini kan dianggap penghinaan kan, insulting. Padahal itu kan percakapan hari-hari orang di sana. Di sini dianggap insulting oleh SJW. Oh, kenapa? Kenapa dia nggak bisa insulting? Saya juga heran tuh, Gus. Iya. Kan dia bilang wah ini merendahkan presiden presiden terpilih kita. Ya kalau Anda studi tentang cultural studies pasti paham lah ya. Kayak gitu dianggap kayak condescending, menggurui kamu berasa di bawah di atas dominan, superior gitu. Menilai orang yang berbahasa Inggris bagus itu kan seolah-olah kamu di atas yang lain yang dinilai di bawah kan. Sebenarnya kan bukan itu. Intinya adalah bahwa Trump ini ya mau akrab aja. Dan dia nggak peduli. Itu yang di Amerika disebut dengan political correctness. Iya, Trump nggak peduli. Kemarin itu Lu mau korek atau enggak? Lu mau korek atau enggak? Nggak penting. Kayak di Inggris dulu parlemennya itu seminggu koran The Sun gitu bikin headline itu perkelahian orang nyebut imigran dari Afrika ini dengan sebutan apa gitu konsepnya. Pokoknya artinya alien sama pendatang gitu. Iya. Itu aja debat ribut kan? Orang asing sama pendatang. Ribut di parlemen. Soal bahasa. Iya. Mana yang paling humanis ya? Lu yang mana yang benar nggak? Sampai ada anggota parlemen yang marah dan walk out bilang, lu yang mana yang benar terserah lu. Lu memilih konsep yang benar nggak berarti lu akan memperlakukan mereka dengan cara yang benar. Yang penting kan masalah perlakuan lu. Lu ini yang mana benar. Iya. Kayak Pak Prabowo kemarin juga kena, Gus. Ini kan ada satu ketika lagi pidato bicara kita go ahead lah. Kafilah. Anjing menggonggong kafilah berlalu kan. Dikira rakyat. Dikira anjing. Padahal kan kalau pantun ini kan memang kalau saya bilang ke orangnya Pak Prabowo, bro, lo sampein ke Pak Presiden gitu kan. Ya kadang-kadang kan memilihnya lebih baik peribahasa yang tumbuhan lebih aman. Apa gitu tumbuhan kan? Iya. Lu paling kan orang marah. Lu bilang gua kaktus kan lucu. Iya. Kamu tuh seperti bunga Kamboja. Maksud lu gua di kuburan. Padahal kan lucu kan. Iya, jadi kalau tumbuhan ini kan. Kalau hewan-hewanan kan agak mudah tersinggung ya kan. Saya antara lain saya suka sama Trump adalah karena dia melanggar semacam itu aturan tentang political correctness itu. Karena aturan tentang political correctness ini kadang-kadang ya terlalu kaku dan terlalu doktriner. Doktriner sekali dan akhirnya mengaburkan masalah yang real. Betul. Itu mungkin orang-orang State Department-nya agak hang juga tuh software yang lihat presidennya kayak gitu tuh ya. Political correctness ini kan urusan orang-orang terdidik di perguruan tinggi lah yang table manner ini ya. Table manner itu ya. Sementara masalah realnya kan bukan itu.
masalah ini kalau di Amerika kan ya soal inflasi, soal perbatasan negara, border, soal defisit perdagangan yang melonjak, soal tarif. Itu kan lebih real, soal kelas menengah yang merosot, daya belinya. Nah itu semua dianggap tidak penting, yang penting adalah soal political correctness bahasa, prosedurnya, soal penggunaan istilah, penggunaan pronoun sekarang atau kata ganti. Black market nggak boleh dipakai itu kan. jadinya Karena shadow black itu market. adalah, enggak, black itu orang Afrika. Ya, dianggapnya rasis kan. Padahal dulu lu handphone lu apa bos, BM nih? Ya black market. Ya, tapi kalau Max Weber itu bilang kan birokrasi yang terlalu rigid is the iron cage gitu kan. Ya, ini kan artinya kan ini political correctness ini mencoba membirokratisasi hubungan-hubungan sosial menjadi sangat rigid kan. Sehingga memagari kita terkurung dalam sangkar baja yang nggak bisa kemana-mana juga gitu. Niat awalnya mau menghormati perasaan orang lain. Ya. Menciptakan common sense yang ini kali ya, common ground. Mau menghormati perasaan orang lain, memanusiakan orang lain. Niat baik lah gue. Niat baik, tapi ujungnya justru mendistorsi. Memberangus ini diskusi Keragaman dan diskusi yang jujur. Betul. Karena semua orang disuruh berbicara secara sopan. Secara birokratisasi dia gitu. Trump kemarin ada wartawan waktu mudik ke sana, ada wartawan India nanya kan dengan logat ini kan. Tolong, gue gak ngerti logat lu. Coba Anda bisa terjemahin. Padahal dia nanya pakai bahasa Inggris bagus bos. Coba logatnya itu logat India, aksen dia kan. Iya benar. Ya kan, jadi niat baik kan. Tapi akhirnya berujung tidak baik. Ya, gitu. kayak Hitler dulu niat baik juga kan. Niatnya baik. Iya. Kita lihat Trump sama Zelensky waktu itu deh, yang sangat kayak gitu kan. Itu kan dalam dunia diplomasi dan korektness diplomasi kan nggak ada gimana itu menerima fakta itu kayak Gus, gitu. Perang dunia pun semuanya diawali niat baik kan sebenarnya kan. Kita nggak boleh ditindas. Kita serang. Gitu Gus. Nah itu kan state actor Gus, yang mana Presiden Trump membuat signifikansi dan intervensi Amerika yang kebablasan di ruang publik internasional itu menjadi lebih terbatas karena punya orientasi untuk American first gitu. Tapi non state actor gimana? Ini yang rame di Indonesia George Soros gitu misalnya. Soros ya. Ya kayaknya dulu waktu gue kerja di NGO juga pernah dapat program dari salah satu lembaga yang dibiayai oleh George Soros, dan ini nggak hal baru. Tapi udah mungkin Gus Ulil juga. Ya saya pernah juga. Pernah juga kan? Penerima manfaat. Saya juga pernah Di dulu. lembaga yang didanai oleh Open Society Institute. Itulah yang membuat gue kenal sama Yoyo Batang tuh programnya itu salah satu yang didanai oleh Open Society juga gitu. Nah gimana Gus Ulil melihat apakah non state actor ini yang dinarasikan kan di media sosial, wah ini ada Soros mendanai berapa media segala macam gitu. Jadi gini, dulu orang-orang yang mengkritik George Soros dan aktor-aktor global seperti itu ya, kalau di Indonesia adalah kelompok-kelompok yang pro Orde Baru, pro rezim. Ya. Atau struktural ya, bukan strukturalis ya. Apa namanya kelompok-kelompok yang pro rezim lah. Karena dianggap George Soros ini ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Pada saat itu George Soros oleh kalangan sipil di Indonesia yang anti rezim justru positif. Itu dulu. Sebagai pendukung demokrasi, pendukung kebebasan. Sebagai pendukung gitu-gitu. demokrasi dan masyarakat yang terbuka. Nah, tapi perkembangan politik belakangan, ya namanya politik kan berubah ya. Politik berubah. Manusia nggak ada yang statis. Nggak ada yang statis, dinamis ya. Nah, sekarang ini perkembangannya berbeda. Sekarang ini perkembangan global itu mengarah kepada tren di mana kelompok-kelompok atau grup-grup seperti George Soros, aktor-aktor seperti George Soros ini dianggap aktor-aktor yang bermasalah. Kenapa? Karena mereka oleh orang-orang yang dulu menganggap dia pahlawan atau enggak, atau orang-orang pendukung rezim juga. Bukan, yang menganggap Soros ini bermasalah bukan orang yang pro rezim, tapi orang-orang yang memang punya mazhab politik berbeda. Yaitu kaum konservatif. Oke.
Kalau di Amerika itu kaum pendukung Partai Republik. Kalau di Eropa ya pendukung partai-partai konservatif ya. Tekanan lah. Mereka ini menganggap bahwa George Soros ini punya kampanye global untuk melakukan destabilisasi pemerintahan-pemerintahan di negeri-negeri dunia ketiga ya untuk merekayasa yang disebut dengan color revolution, revolusi warna. Revolusi yang ada revolusi oranye di Ukraine, ada revolusi kuning, macam-macam lah. Itu kan revolusi-revolusi yang terjadi di Eropa Tengah itu kan menggunakan simbol warna semua kan. Nah, termasuk revolusi-revolusi yang ada di negeri-negeri Muslim. Ini sebagian diduga itu direkayasa oleh aktor-aktor seperti George Soros ini. Nah, mereka ini mempunyai suatu visi tentang tatanan global yang disebut dengan tatanan yang liberal, ya. Dan sekarang tatanan ini itu bermasalah karena dianggap memaksakan suatu policy atau kebijakan-kebijakan tertentu yang membawa mudarat bagi orang-orang kecil di bawah. Misalnya kebijakan-kebijakan dalam hal climate change, di dalam politik gender, di dalam politik demokrasi. Itu semua ini agenda-agenda yang dipaksakan dari luar. Kemudian secara politik didukung oleh Partai Demokrat yang berkuasa di Amerika, Obama dan Biden. Nah, ini bermasalah ini. Jadi sekarang ini Soros itu on defense sekarang ini, bertahan karena dia diserang kiri kanan. Dulu Soros itu jadi hero, sekarang berubah. Dia menjadi semacam common enemy. Bahkan untuk orang-orang yang bagi kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, sekarang ini misalnya di Amerika George Soros ini itu kan diidentikan dengan USAID kan. Karena ternyata Soros ini juga beberapa programnya memang dapat bantuan dari USAID. Nah, ketika dipotong ini semua itu membuat kelompok-kelompok di negara-negara di luar Amerika yang selama ini menjadi proksinya Soros ini menjadi kelimpungan. Mereka tidak bisa lagi memainkan peran-peran lama dulu, melakukan demokratisasi tanda kutip ya. Dakwah tadi. ya misionari. Jadi terhenti semua itu dakwahnya itu. Terhenti semua itu. Dakwahnya lagi berhenti tapi kenapa lebih berisik sekarang gitu kayaknya, Gus? Nah, saya kira berisiknya karena ini menarik. Kalau Anda lihat ya kemarin itu ada beberapa seruan mahasiswa untuk mengundang, tolong dong demo kami diliput. Artinya itu kan seperti mengundang pihak luar untuk Mempublikasi, mewartakan. Ya untuk ikut campur lah, minimal lah. Kenapa kami tidak diperhatikan itu? Sekarang ini memang perhatian global terhadap gerakan-gerakan tanda kutip demokratisasi di negara-negara dunia ketiga itu menjadi menurun karena trennya sekarang justru anti kelompok-kelompok aktor-aktor seperti Soros ini di dalam nomenklatur politik Amerika sekarang disebut dengan kaum globalis. Nah, kelompok globalis ini sekarang dipersoalkan ini peran-perannya ini. Karena mereka ini pertama mereka menggunakan uang pajak masyarakat Amerika dan penggunaannya susah dipertanggungjawabkan. Itu seperti yang dibongkar oleh lembaganya Elon Musk, Doge itu kan. Ternyata ada transfer uang dalam jumlah besar yang tidak ketahuan peruntukannya apa untuk mendanai ya kita nggak tahu mungkin operasi-operasi di Negara dunia ketiga tadi. Kan. Kita masuk negara dunia ketiga nggak hitungannya, Gus? Iya, ya mungkin kalau pakai nomenklatur lama masuk. Meskipun kita anggota G20 ini kan. Iya. Nah, jadi sekarang ini saya mengatakan bahwa pemerintah Prabowo agak diuntungkan. Dari segi konteks global seperti ini, di mana aktor-aktor internasional yang kepingin ikut campur secara dalam politik domestik, sekarang itu terdesak. Bahkan program-program mereka semua kan dipotong itu. Sehingga ya kita tidak bisa mengingkari bahwa adalah linkage atau kaitan antara
antara protes-protes dalam negeri dengan peran-peran dari pihak luar, Globalis. Ya. dari kaum globalis ini. Adalah kaitan itu dalam satu dan lain cara ya. Dan normal aja dalam politik. Ya, di dalam Seharian. praktek politik di zaman Obama dan Biden itu normal. Karena itulah praktek yang selama ini berjalan dan berlangsung bertahun-tahun. Termasuk didukung sendiri oleh Partai Republik. Zaman Partai Republik di bawah misalnya Bush itu juga sama. Ya. Ada kampanye demokrasi juga. Jadi misionaris juga kan, Ya. bahkan menyerang Irak dan Afgan. Makanya sekarang ini Partai Republik ini di bawah Trump itu mengalami betul-betul transformasi yang penting sekali. Karena Partai Republik sekarang ini menganut filosofi yang berbeda, yaitu yang disebut dengan America First itu. Ini visi yang menurut saya memang baru sama sekali sih tidak ya. Tapi ini Efektif sesuai dengan kebutuhan situasinya. kebutuhan situasi dan menguntungkan bagi pemerintah kita sekarang. Ya. Jadi sebesar apapun protes-protes di sini, kemungkinannya akan membesar menjadi protes yang mengancam status quo agak susah. Karena logistik tadi, Dari salah luar- satunya. faktor luar tidak terlalu penting sekarang. Walaupun Atau nggak ada. Tapi nama George Soros ini, Masih terus disebut di sini iya, kan? maknanya apa menurut Gus Ulil? Ya menurut saya itu sekedar hanya hanya naming saja, menyebut nama tapi tanpa konten sebetulnya. Karena sudah hilang substansinya sekarang. Oh, Misalnya, ya mohon maaf ya, kalau kita ikuti diskusi di media sosial kan, Tempo selalu disebut ini media yang didanai Soros itu. Sebetulnya ya peran Soros di dalam politik global sekarang ya udah tereduksi. agak banyak tereduksi. Dulu itu Dan justru sekarang ini konsentrasi Soros difokuskan ke Amerika. untuk melawan Trump. Untuk menyetop Trump menang kembali Partai Republik di pemilu 2 tahun lagi di Amerika. Itu salah satu goal paling penting. Dan sekarang ini merekayasa protes di hampir seluruh negara bagian. Hari-hari ini. Jadi fokus ke dalam negeri dulu Dalam nih negeri. kawan Jadi ini mereka ya. sekarang sudah nggak punya cukup energi untuk memperhatikan dinamika politik di luar Amerika sekarang. Karena kaki-kaki untuk globalnya udah dipotong sama Trump lewat USA. USA dan macam-macam itu ya. Macam-macam. Masuk VOA juga. Iya. Jadi ini memang perkembangan global yang buat saya Menarik ya Gus. menarik. Di segi lain ada perkembangan di dunia Arab yang melakukan modernisasi. Serius sekali ya, modernisasi. Di Indonesia sekarang juga ada upaya untuk, saya melihat Prabowo sekarang ini kan lepas dari perentil-perentil ya. Perentil-perentil itu apa ya? Pernak-pernik yang kecil-kecil lah. Menurut saya ada suatu keinginan untuk melakukan transformasi besar kan. Dan ini ya nuansanya agak sama ya. American First dan Indonesia First gitu ya. Jadi gini, sekarang ini arah politik global adalah mementingkan kepentingan nasional. Meskipun dari dulu juga begitu, tetapi sekarang itu tekanannya lebih kuat lagi. Lebih emfatik ya, lebih kuat lagi. Jadi sekarang ini itu, makanya kita bisa menyebut era sekarang ini adalah kita bisa sebut sebagai era matinya globalisasi. Dan itu dikatakan kemarin oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Dia bilang bahwa sekarang ini globalisasi sudah it's dead dan kita harus mengatasi masalah dengan cara yang lain ini. Karena agenda-agenda global itu sekarang sudah ya mundur semua, climate change, pasar terbuka di luar ekspektasi negara-negara Barat, justru yang mengambil keuntungan Cina. Iya. Jadi multilateralisme udah nggak begitu Mati relevan. sekarang, Iya. sekarang mati sekarang. Lo kalau mau nego apa-apa kita nego berdua aja. Berdua aja. Iya. Makanya sekarang ada yang menyebut ini era disebut dengan neomerkantilisme. Ini neomerkantilisme. Jadi sekarang ini ya udah. Jadi kamu kalau dagang, kalau kamu menerapkan tarif tinggi kepada barang saya, ya kamu saya balas. Kalau kamu kepingin barang kamu bisa masuk ke negara saya dengan harga murah, ya turunkan tarifmu kepada barang-barangku. Iya. Kalau enggak saya balas. Jadi sekarang
WTO segala macam sudah habis sekarang. Bukan, jadi sekarang kita memasuki satu era baru. Meskipun kita juga belum tahu ya apakah era ini akan bertahan lama atau tidak, tapi minimal Baru lah. ini ya kita masuk kepada era betul beda ini. Secara domestik maupun secara global. Apa karena gini Gus, gini non sewu, setelah Uni Soviet perang dingin usai, demokrasi menang. Kan tadi ada kesamaan antara Republik dan Demokrat tetap seeding dan menjadi agresif dalam memperkuat agenda demokrasi. Globalisasi tadi lah, termasuk misionaristiknya juga. Tapi kan mungkin setelah Cina bangkit, strateginya jadi berbeda. Nah, harusnya kan ini kan sebenarnya kayak perang dingin yang baru, second Cold War lah. Itu agak mirip seperti dulu ketika Cold War melawan Uni Soviet. Tapi kan di saat Cold War melawan Uni Soviet, agenda globalisasinya Amerika kan agresif sekali dengan USAID macam-macam, justru malah makin ditambah. Nah ini apa yang membedakan Gus? Ini sebetulnya bukan perang. Bukan karena Cina yang ini. Ya ini sebenarnya perang lama, perang dagang. Ini kan ini sesuatu yang sudah pernah terjadi dulu ya. Dalam era-era industrialisasi pertama itu juga pernah terjadi perang dagang seperti ini. Nah kita sekarang mengulang kembali itu. Tapi lepas dari itu ya, buat saya saya melihat ada transformasi yang besar di berbagai level di banyak negara. Di dunia Islam ada transformasi, di dunia global ada transformasi, di Amerika terutama. Kemudian secara domestik kita juga mengalami transformasi. Nah, memang setiap transformasi itu menimbulkan disrupsi. Dan setiap disrupsi pasti menimbulkan banyak orang yang galau kan. Itu yang menjelaskan kenapa sekarang ini gaduh sekali. Karena ada transformasi. Transformasi itu. Ya. Ini kita sekarang ini kita hidup di dalam not business as usual sekarang ini. Oke, ini menarik nih.